Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk hari ini kita mulai pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi kisah surah Al-Anfal ayat 72. Namun sebelumnya Bapak mau bertanya tentang materi kita yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yakni tentang apa? Tentang iman kepada malaikat. Coba sekarang Bapak bertanya, mereview pertanyaan yang materi sebelumnya, yakni tentang beriman kepada malaikat. Ya, pertanyaannya adalah apa maksud dari iman kepada malaikat? Ada yang bisa jawab ya, silakan. Malaikat adalah mempercayai adanya malaikat, yaitu ciptaan Allah yang terbentuk dari cahaya. Ya, betul. Berikan tepuk tangan. Itu materi yang kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya. Untuk pertemuan hari ini adalah kisah surah Al-Anfal. Ya, silakan dibuka aturannya, tidak membaca surat Al-Anfal. Baca surat Al-Anfal, saya dulu. Ya, saya dulu, kemudian kalian tinggal mengikuti. Ya, ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim. Baik anak-anak, untuk kegiatan kita selanjutnya yakni mengenai tentang kisah surah Al-Anfal. Tadi kita sudah membaca kisah surah Al-Anfal ayat 72. Sekarang Bapak akan mencoba untuk menguraikan apa isi kandungan di dalam surah Al-Anfal ayat 72. Sebagaimana dilihat, ini adalah 72 ya. Dan nanti di pertemuan selanjutnya kisah surah Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12 ya. Untuk hari ini surah Al-Anfal ayat 72. Pertama, bahwa di surah Al-Anfal itu diisi kandungannya di sini dijelaskan bahwa kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain ya saling melindungi ya satu sama lain terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah. Maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka ya sebelum mereka berhijrah. Ya, tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka dan Allah mau melihat apa yang kamu kerjakan. Ketika kaum muhajirin itu meminta pertolongan kepada kita, maka kita harus memberikan pertolongan. Ketika kaum muhajirin itu meminta perlindungan kepada kaum muslimin, maka kaum muslimin harus memberikan perlindungan. Nah, langkah selanjutnya adalah silakan kalian dalami ya kisah surah Al-Anfal ayat 72 itu isi kandungannya bagaimana ya. Silakan kalian pelajari sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Dari setelah mempelajari dari kisah surah Al-Anfal ayat 72, silakan kalian merumuskan permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan. Setiap kelompok satu pertanyaan ya. Saya ada ya. Oke, silakan sekarang mengkondisikan kelompok masing-masing, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Baik anak-anak, setelah kita mendiskusikan dari kisah surah Al-Anfal ayat 72, mungkin dari hasil diskusi itu kalian bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan. Untuk kelompok 1, silakan menyampaikan dari hasil diskusi tadi untuk bertanya. Kita membaca surat Al-Anfal ayat 72 yang sesuai dengan makhrajul huruf dan bacaan tajwidnya. Ya, dengan makhrajul huruf dan hukum tajwidnya. Itu pertanyaan dari kelompok 1. Kemudian kelompok 2, silakan. Bacaan apa saja yang terdapat di dalam surat Al-Anfal ayat 72. Ya, bacaan-bacaan apa saja yang di dalam ilmu tajwid yang terkandung yang terdapat di dalam kisah surah Al-Anfal ayat 72. Kelompok 3, silakan. Bagaimanakah surat Al-Anfal itu diturunkan? Ya, bagaimana kisah surah Al-Anfal itu diturunkan? Ya, jadi surah-surah dalam Al-Quran itu ada yang namanya istilah asbabun nuzul. Jadi bagaimana ya kisah surah Al-Anfal itu diturunkan? Kelompok 4, silakan. Apa
isi kandungan surah Al-Anfal ayat 72. Ya, isi kandungan dari surah Al-Anfal ayat 72. Dari hasil pertanyaan-pertanyaan, silakan kalian menyimak video, ya, menyimak video yang akan Bapak tayangkan. Kemudian silakan ditanggapi pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, silakan disaksikan videonya. Tentang beberapa makalah untuk ini masih satu itu tentang buat penelitian. Kita pun dari sini mengatur beberapa hadis kalau itu sebagai itu ada beberapa adalah dengan hadis dari saya. Alhamdulillah kemudian makalah yang pertama. Kemudian beberapa Nabi beberapa Nabi beberapa mana ada mana cara buka ada ini nama berbeda agar kita bisa untuk melakukan pembahasan dari bagaimana untuk anak yang agak kita ngomong kalau ini ini mampu kalau nanti akan melakukan pembahasan. Baik anak-anak, silakan menyimak video yang kedua. Tadi video pertama sudah kalian simak. Sekarang adalah menyimak video yang kedua. Baik anak-anakku semuanya, setelah kalian menyimak video yang Bapak minta tadi tentang kisah surah Al-Anfal ayat 72, ya, temanya adalah menjaga nafas, artinya adalah kontrol diri, ya, bagaimana hikmah kontrol diri. Nah, untuk selanjutnya dari pertanyaan yang kalian temukan melalui diskusi kelompok sebelum video tadi, silakan ditanggapi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Untuk kelompok 2, silakan menyampaikan. Ya, sudah, artinya adalah bertakwa kepada Allah, ya, menunjukkan sifat kontrol diri. Terus kemudian nomor 3, silakan. Ya, itu adalah hukum tajwid, bacaan-bacaan tajwid yang terdapat di dalam kisah surah Al-Anfal ayat 72. Kelompok 4, silakan. Seperti menyediakan tempat mungkin bahkan dalam berbagi sebagian banyak pada sahabat muhajirin. Mereka saling memberikan dorongan material, moral serta berjuang dengan keras dalam mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Dari kisah sahabat Ansor dan Muhajirin, umat Islam dapat mempelajari perilaku mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Sesama umat muslim harus saling bahu-membahu agar bisa meringankan beban saudara lainnya. Ini hasil dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang kalian temukan, ya, dalam kisah surah Al-Anfal ayat 72. Untuk langkah selanjutnya, silakan kalian berkelompok, ya, tugas kelompok mendiskusikan tentang makna isi kandungan yang terdapat di dalam kisah surah Al-Anfal ayat 72. Ya, silakan didiskusikan, ya, pelajari, didalami. Kemudian hasil dari diskusi nanti silakan disampaikan, ya, perwakilan dari kelompok masing-masing.
Baik anak-anak, untuk selanjutnya setelah kalian mendiskusikan kisah surah Al-Anfal ayat 72, silakan kalian sampaikan hasil dari diskusi yang sudah kalian lakukan. Kelompok 1 silakan menyampaikan perwakilannya. Mujahadatun nafs dalam bahasa mujahadah yang sungguh-sungguh, sedangkan an-nafs artinya jiwa nafsu diri. Jadi mujahadatun nafs artinya perjuangan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu atau bersungguh-sungguh menghindari perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Indonesia, mujahadatun nafs disebut dengan kontrol diri. Kontrol diri merupakan salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki setiap muslim. Ya, dari kelompok 2 silakan. Dalam peristiwa Israel Nabi bersama sahabat Madinah berjalan ke rumah. Pertama adalah kaum Bajiri dan orang-orang yang biasa secara mengacau dari Mekah ke Madinah. Mereka mengalami kekerasan, penyiksaan, dan kekejaman yang dilakukan oleh kaum kafir, tetapi mereka tetap sabar dan tetap dalam iman. Kedua adalah kaum Ansor, yaitu orang-orang Madinah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji kepada Nabi Muhammad SAW, dan kaum Muhajirin yang bersama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersedia menolong dan berkorban dengan harta dan jiwanya demi keberhasilan perjuangan Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas dan berbuat mereka sebagai pemberi kegiatan dan penolong dan pembantu. Tiga adalah kaum yang tidak masuk dalam kepada mereka tetap tinggal di Mekah yang berkuasa dengan kaum kafir. Mereka tidak dapat bersama dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansar karena mereka tidak berada dalam lingkungan masyarakat Islam, tetapi hidup di lingkungan orang kafir. Oleh karena itu, hubungan antara mereka dengan kaum Muslimin di Madinah tidak dapat disamakan dengan hubungan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar dalam masyarakat Islam. Hubungan antara sesama mukmin di Madinah sangat erat. Mereka bisa berada satu keturunan yang tidak lagi mereka hak dan kewajiban. Hubungan antara mereka dengan mukmin di Madinah hanya bukan bagaimana saja. Muhammad ini dan Al-Ansar telah memberikan tanda dalam bicara dan nafsu. Dalam bahasa Indonesia bicara dan nafsu disebut dengan kontrol. Menurut Al-Quran, nafsu dibagi menjadi 3, yaitu an-nafsul amarah, yaitu nafsu mendorong manusia kepada keburukan sebagaimana dinyatakan dalam Quran Surat Yusuf surah 53 ayat 53. An-nafsul lawamah, yaitu nafsu yang mencari perbuatan sebagaimana dinyatakan dalam Quran Surat Al-An'am. An-nafsul mutaimana, yaitu nafsu yang tenang bagaimana dinyatakan dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Tadi ketika nafsu yang disebutkan Quran tersebut dapat diketahui bahwa an-nafsul amarah mendorong manusia untuk berbuat maksiat. Kemaksiatan akan menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala serta akan menimbulkan kegelisahan dalam hati. Oleh karenanya Islam mengajarkan mujahadatun nafs supaya hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Bahwa nafsu memiliki kecenderungan untuk mencari berbagai macam kesenangan dengan tidak memperdulikan aturan agama. Jika kita menuruti hawa nafsu, maka sesungguhnya hati kita dalam kekacauan dan diperbudak oleh hawa nafsu itu. Nabi Muhammad SAW menyebut jihad melawan hawa nafsu sebagai jihad besar, jihadul akbar. Sedangkan jihad berperang dibedakan sekarang sebagai kecil dan asbur. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan jihad melawan nafsu berarti jihad melawan hal-hal yang menyenangkan, digemari dan disukai. Sedangkan jihad berperang di medan peperangan adalah jihad melawan musuh yang kita benci. Bukankah menghindari sesuatu yang kita senangi jauh lebih berat daripada menghindari sesuatu yang kita benci? Perhatikan hadis berikut ini dari Abu Hurairah. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, neraka dikelilingi dengan syahwat, hal yang menyenangkan nafsu, sedang surga dikelilingi hal-hal yang tidak disenangi nafsu. Nanti silakan untuk Bukhari. Diskusi dari kelompok 3. Untuk selanjutnya hasil diskusi dari kelompok 4 silakan disampaikan. Untuk meraih hidup bahagia, bagaimana cara melakukan kontrol diri mujahadatun nafs? Pertama adalah memusuhi hawa nafsu. Tanamkan dalam hati bahwa hawa nafsu harus dimenangi dan dilawan. Kedua, renungkan dampak negatif dari perilaku maksiat dan renungkan akibat positif beramal saleh. Setiap perbuatan dosa dan maksiat akan berakibat buruk bagi diri sendiri. Misalnya hati gelisah, hidup tidak senang, dan merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, amal saleh akan berakibat positif baginya. Misalnya hidup tenang, optimis, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. 3. Memperbanyak dan melenggangkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan itulah hasil dari diskusi antara kelompok 1 kelompok, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang sudah disampaikan semuanya. Untuk selanjutnya adalah kalian harus menghafal kisah surah Al-Anfal ayat 72. Ya, Bapak kasih waktu 1 minggu di pertemuan selanjutnya. Ya, silakan di rumah kalian menghafal kisah surah Al-Anfal ayat 72. Di pertemuan selanjutnya saya akan memanggil kalian satu-satu dan kalian harus hafal kisah surah Al-Anfal ayat 72. Bisa ya, sambut ya. Baik, tadi dari hasil yang
kedua ya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala umat manusia untuk selalu bisa kontrol diri ya. Mujahadah nafas itu adalah mengendalikan hawa nafsu. Tadi disampaikan oleh kelompok 3 dan kelompok 4 bahwa surga itu adalah tempatnya orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu dan neraka adalah tempat orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ya kisah surah Al-Fatiha 72 yang pertama adalah dengan mujahadah nafas ya dapat membuahkan atau menghasilkan satu hati semakin bersih dan tenang, tidak bingung. Yang kedua, memperoleh kebahagiaan lahir dan batin karena tidak mengedepankan hawa nafsu. Yang mana hawa nafsu itu kalau dituruti tidak akan ada ujungnya, tidak akan ada puasnya. Yang ketiga adalah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan amal soleh ya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan ridha Allah, maka kemudahan ini akan kita dapat. Kemudian yang keempat, dijauhkan dari sifat-sifat tercela seperti ini dan dengki, kemudian sombong ya. Kalau hawa nafsu dituruti ya, maka ketika orang dapat nikmat, ketika orang dapat rezeki, kita pasti iri ya. Karena kita sudah bisa mengendalikan hawa nafsu kita, maka iri dan dengki serta sombong tidak akan ada di dalam hati kita. Kemudian yang kelima, dicintai Allah dan sesama manusia. Kalau sudah dicintai Allah, maka seluruh dunia akan kita dapat. Kalau dicintai sesama manusia, maka ketika kita membutuhkan pertolongan, pasti akan ditolong. Yang keenam adalah mendapatkan hidayah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup sukses di dunia, mati di akhirat, masuk surga. Demikian yang disampaikan. Untuk materi selanjutnya ya, di pertemuan yang akan datang Bapak akan menyampaikan tentang materi kita selanjutnya, yakni adalah kisah surah Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12 dan kalian menentukan hafalan kisah surah Al-Anfal ayat 72. Baik, cukup pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini sebelum pembelajaran kita mulai, ya silakan kalian memeriksa kerapian tempat duduk dan baju kalian masing-masing. Monggo silakan dirapikan. Ya selanjutnya kita akan mengabsen absensi untuk hari ini. Ada yang tidak masuk? Enggak. Siapa yang tidak masuk? Ya, kenapa tidak masuk? Sakit. Untuk selanjutnya mudah-mudahan yang hari ini tidak masuk, yang sakit diberi kesembuhan. Untuk kegiatan hari ini kita adalah mengamati video dari pembelajaran yang sebelumnya sudah kita laksanakan. Ya, video ini menerangkan menanyakan tentang undang-undang. Ya, sebagaimana materi yang lalu, ya kita sudah belajar tentang kisah surah Al-Anfal ayat 72, kisah surah Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12 yang isinya menjelaskan tentang mujahadah nafas. Ya, mujahadah nafas itu adalah kontrol diri, menahan diri. Ya, itu mujahadah nafas. Yang kedua adalah husnudzon. Husnudzon itu apa? Berprasangka baik. Kebaikan dari husnudzon. Ya. Yang ketiga adalah ukhuwah. Apa ukhuwah? Ukhuwah adalah persaudaraan. Kita umat muslim harus memiliki 3 sifat tadi. Ya, yang pertama apa? Kontrol diri. Yang kedua adalah husnudzon, berprasangka baik. Yang ketiga adalah ukhuwah, artinya menjalin persaudaraan. Oke, itu materi yang kemarin kita sudah bahas. Untuk selanjutnya Bapak akan memutar ya video tentang peperangan antar negara dan tawuran, yang mana kedua video ini menjadi viral di akhir-akhir ini, terutama di media sosial. Tugas kalian adalah secara berkelompok. Nanti akan Bapak bagi kelompoknya. Kelompok pertama tugasnya adalah mengidentifikasi masalah. Ya, yang kelompok kedua tugasnya adalah merumuskan masalah. Kelompok yang ketiga adalah memberikan solusi dari masalah yang dihadapi. Kelompok 4 adalah menetapkan ya kegiatan apa yang harus dilakukan yang di dalam menanggapi video setelah mengamati dan mencermati video yang untuk selanjutnya Bapak akan bagi kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Siapa anak untuk melihat video? Oke, silakan disaksikan videonya.
Sementara saya melakukan tugas kami pemerintahan hospital yang telah melakukan 2000 dari saya. Namun sebagai saudara tersebut berhasil tidak boleh sistem hari saya yang dikatakan oleh Tuhan besi. Disebabkan saya memiliki tingkat 90% untuk juga pakai usul di darat. Video yang kedua ini menjelaskan tentang menanyakan tentang laporan pelajar yang terjadi. Silakan kalian cermati, amati dan saksikan. Setelah kalian mencermati yang menonton video yang sudah Bapak tayangkan, tugas kelompok 1 sebagaimana yang sudah tadi Bapak sampaikan adalah mengidentifikasi masalah dari mengamankan video. Kelompok 2 merumuskan masalah. Ya, kelompok 3 apa tugasnya? Mencari solusi. Ya, mencari solusi. Kelompok 4 menerapkan langkah-langkah solusi. Ya. Oke, siap anak-anak untuk menyampaikan dari hasil mencermati video? Siap? Oke, silakan kalian diskusikan hasil dari pencermatan dan menyaksikan video tadi secara berkelompok. Setelah itu menyampaikan sesuai dengan tugas masing-masing. Baik anak-anak, setelah kalian mendiskusikan, silakan kalian sampaikan hasil dari diskusi yang sudah kalian lakukan sesuai dengan tugas masing-masing. Ya, untuk yang pertama silakan kelompok 1 untuk menyampaikan. Hasil pengamatan tayangan video tawuran atau pelajar dan peperangan antar negara dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. 1. Rasa egoisme yang tinggi. 2. Tidak adanya rasa mengalah satu dengan yang lainnya. 3. Tidak adanya persaudaraan meskipun dengan agama yang sama. 4. Tidak mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan. 5. Rasa acuh tak ada yang menimbulkan dari tawuran dan peperangan. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Tugas kami dari kelompok 2 adalah merumuskan masalah. Dari hasil pengamatan tayangan video tawuran antar pelajar dan peperangan antar negara dapat menetapkan masalah sebagai berikut. 1. Tidak adanya pemahaman tentang ajaran agama Islam bahwa tawuran dan peperangan atau sejenisnya yang mengakibatkan dampak yang kurang baik dilarang oleh ajaran agama Islam karena tidak sesuai dengan yang dijelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 72 dan surah Al-Hujurat ayat 10 dan 15 tentang pentingnya bagi manusia untuk selalu menjaga sifat iman jadah, menjaga nafsu, husnuzon, berprasangka baik kepada sesama, menjaga tali persaudaraan sesama muslim. 2. Berpikir praktis dalam menyikapi permasalahan yang dialami jika efek negatif dari media sosial. 4. Tidak adanya rasa saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Anak-anak, hasil diskusi dari kelompok 2. Untuk selanjutnya silakan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3. Saya dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana solusi atas permasalahan yang sudah disampaikan tadi. Dari pengamatan tayangan video antar pelajar dan peperangan antar negara dengan memperhatikan sebab timbulnya tawuran dan peperangan telah mendalami materi yang ada dapat menyebutkan solusi. Di antaranya adalah yang pertama, memahami dan mempraktekkan Islam surat Al-Anfal ayat 22 dan surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 tentang muhajadah, husnuzon dan ukhuwah.
tentunya tabuhan dan kekurangan ini adalah menjadi materi yang ada di yang terang. Satu, melakukan bila imam. Dua, mensosialisasikan pemahaman isi kandungan surah An-Nahl ayat 72 dan Al-Hujurat ayat 10. Tiga, melakukan teori dalam kehidupan yang tidak baik. Empat, menjelaskan semua kalimat yaitu tabuhan dan kekurangan melalui media massa dan artikatur atau artikel. Baik anak-anak, tadi kalian sudah melaksanakan tugas mulai dari pengamatan video, menyaksikan video yang diputar, kemudian melaksanakan tugas kelompok masing-masing. Demikian pertemuan kita untuk pada hari ini. Kita lanjutkan dengan pertemuan yang akan datang, yakni tentang materi dari kisah surah kisah surah Al-Nasr dan kisah surah Ad-Duha. Ya, dipersiapkan untuk materi yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.